Nggak bisa. Ini bukan pendeta, Kan bukan penatua, tapi Allah itu penaruh. ada atau tidak? Tidak. Kalau tidak, dalam nama Yesus. Makanya saya berdoa tetap dalam nama Yesus, meminta apapun saya kepada Yesus, nggak langsung kepada Allah. Dalam nama Karena Allah Yesus, itu baru roh. Yesus katakan, Nggak bisa. nyala kau dari hadapanku. Coba bapak-bapak, apa Bapak Raja Pama bicara pelan-pelan? Bapak Raja Pama bicara pelan-pelan, soalnya signalnya putus-putus. Kayaknya. Signal putus-putus, bicara pelan-pelan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Kristen sesama Kristen ini baku hantam mereka, ya. Dan ini terusan yang yang pagi tadi, ya. Ini karena berjilid-jilid memang. Karena apa? Karena debatnya tuh 6 jam. Nah, 6 jam mereka berdebat. Tidak usai juga kesepakatan tentang bagaimana konsep ketuhanannya. Inilah orang-orang Kristen ini, lucu-lucu. Baik, kamu sih, demikian videonya. Keyakinan bahwa Allah tetap Esa, one, satu, ada dalam tiga pribadi. Tapi tadi saya sebut Esa, diawali dengan kata Esa, yang setara dan sehakikat, satu dia. Jadi itu konsep, ya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, Roh Kudus, gitu ya. Ketiganya memiliki hakikat yang sama, same, namun berbeda secara pribadi, letak dan kedudukannya. Tapi dia ingat sama, satu. Ya, begitu menurut saya prinsip dasar Tritunggal seperti itu. Satu hakikat, esensi, ya, maksudnya esensi. Hanya ada satu Allah, Ini pemahaman saya yang saya katakan, ya, bukan tiga Allah, one, satu. Cuma konsep kita seperti itu tadi. Tiga pribadi hakikatnya satu, esensi satu, one, tiga pribadi personal, satu tetap. Di dalam Allah yang Esa itu terdapat tiga pribadi berbeda dan berinteraksi satu sama lain, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti itu. Ketiganya pribadi kekal, setara, dan tidak terpisahkan. No, jangan dipisahkan, supaya tidak, apabila dia terpisahkan, maka menerangkan tentang Yesus buyar, menerangkan tentang hanya Roh buyar, Allah Bapa jadi buyar, jadi nggak nyambung. Tuhanmu disalib, Yesus Tuhan. Maka saya bilang berkali-kali, ketika orang Kristen ditanya, bagaimana sih konsep ketuhanan Anda? Tuhanmu disalib, Tuhanmu seperti ini. Ketika orang Kristen ditanya, harus sudah dia mengetahui bahwa ketika orang bertanya, walaupun seiman, walaupun tidak seiman, sandingkanlah dari dalam dirimu bahwa konsep ketuhanan itu langsung melekat dalam dirimu untuk menjawabnya seperti itu. Jangan pisahkan. Tidak boleh terpisahkan. Maka berkali-kali saya bilang, apabila terpisahkan akan selesai. Tidak boleh terpisahkan. Nggak bisa. Itu Pak Mare. Jangan ketawa lah Pak Mare. Serius sedikit, ini masalah Tuhan. Ketawa dia, Bang Tiko. Bang Lodi dulu yang nanya, Bang Lodi. Serius. Makasih Bang Kris, makasih Pak Ketua. Bukan, maksudnya bagaimana? Itu tidak bisa dipisahkan. Tapi Pak Mare tadi itu berusaha dipisahkan, karena kalau sudah bilang tiga, berarti terpisah. Coba Pak Mare, bagaimana itu? Coba tanggap. Fortuner tadi. Kalau Fortuner diketawain Bapak Bang Lodi nggak bilang Fortuner, ya ketawalah saya. Fortuner loh, Iya. Coba tadi tiga itu kata, memang tiga. Kata Pak Kiko itu memang tiga. Tetapi tiga pribadi satu hakikat, tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan itu buyar. Tapi bagaimana Pak Mare, ya? Yesus kan waktu di Taman Getsemani berdoa semalam-malaman, kan Bapa di surga kan? Silakan Pak Mare. Silakan. Makanya tadi kutanya Bang Lodi, gimana lah kalau memang itu menurut pemahaman dia, saya rasa ya itulah yang diimanin dia kan. Cuman konteks kekristenan itu dalam konteks Tritunggal. Tapi salah tidak pemahaman Pak Kiko? Ya lah, kalau aku bilang salah, enggak berani lah aku bilang salah, ya. Enggak apa-apa. Kalau menurut pemahaman Pak Mare, Kalau tidak berani bilang salah, berarti pemahaman Pak Kiko benar.
katakan aja lemare-mare. Iya. Jangan ragu, jangan. Jadi Ya, di sini saya- kita mencari begini, kita mencari persamaan, bukan perbedaan yang kita besarkan, tetapi kita mencari persamaan, bukan perbedaan yang kita besarkan, bukan. Kita mencari persamaan. Coba, bagaimana? Jadi kalau aku udah terangin ya, pemahamanku- aku udah terangin tadi. Pemahaman gimana Pak Maris? Kalau pemahamanku bang, dibilang abang itu tidak bisa terpisahkan, betul itu. Cuman kan dalam konsep pengabaran berita dari Bapak di surga itu melalui anaknya yang jadi firman yang datang sebagai manusia, itu tadi kan yang kita bahas ketuhanan, Tuhan, bukan Iya, benar Bapak di juga ya. surga. Kalau Bapak di surga itu Benar. ya satu, Maha Pencipta. Tapi yang Iya, kita benar. tuhankan kan Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus kita tuhankan? Sama kalau kita bersujud kepada Yesus Kristus sama dengan bersujud dengan Bapa di surga. Karena itu jelmaan wujudnya dia datang sebagai manusia. Cuman kalau ditanya, Berarti ketika kita sudah sujud kepada Yesus, berarti kita telah sujud kepada Bapa juga. iya betul gitu. Oh, berarti Bang. double garden. Nah, itu makanya. Double garden. Double begini, garden Pak. ini Tuhan ini Kan bagaimana begini, ini Pak Kiko? Coba. Itu udah benar. Yesus itu pribadi Allah itu sendiri yang turun, itu firman Allah sendiri. Jadi kata-kata utusan itu orang berpikir ya, oh utusan bukan Tuhan. Itu jadi apa ya? Jadi buyar jadinya. Makanya tadi saya bilang konsep tadi itu, makanya harus dipahami konsep itu apa sih? Konsep kan itu cara. Begini loh. Metode. Konsep. Ini metode, iya lebih tepat metode. Tapi orang ngomong konsep, tapi Tuhan jadi tiga. Gimana ya? Iya. Ya coba Pak Juan Islam Kristen Pak Juan. Buka kamera apa? Iya. Pak Juan. Oh iya Pak Juan, silakan open cam Pak, karena di sini kita tidak berdebat, tidak diskusi, tetapi kita mencari persamaan di dalam satu perbedaan. Oke, siap. Bangunlah Pak. Bapak sakit apa Pak? Bapak sakit apa Pak? Malaria, malarindo, atau sakit jiwa, sakit gigi, atau bangunlah. Bangun tuh kalau tidak sakit. Masa Bapak tidur begitu? Lama-lama kita tidur semua ini kalau begini. Gimana Pak? Tadi ada saya dengar yang sudah tidur konsep kayak Tidak, perusahaan. dia dia punya ada jaringan, manajer. dia pakai jaringan tetangga. Parah Bang Nurdin. Makanya kalau orang ketemu Bang Nurdin panjang umur. Jangan kasih balik kamera Pak. Otak sute balik lagi kamera. Ya, Bapak cari tempat yang bagus dulu Bapak. Soalnya Bapak punya jaringan dia apa? Dia kalau bicara noise itu Bapak. Ya, semangat Pak. Ini baru bangun tidur, saya bahas Tuhan ini. Belum Sekarang sarapan. lagi ada ya. Ada direktur, ada manajer, ada perusahaan apa gitu tadi. Iya. Ya, Ya, Bapak buka mute Bapak. Buka mute. Tadi di mute karena noise. Coba buka mute. Kita tanya sama Bapak dulu. Coba. Buka mute. dibilang gua kembar tiga, ya Allah, ampunilah teman-temanku ini. Mute Pak, mute. Buka mute, jangan berfirman dalam hati. Mute dibuka, mute. Mic. Ini mic nih. Tuh saya undang. Simpan. Mic-nya dibuka, Pak. Mic. Begitu. Silakan Pak. Gimana Pak? Jadi di sini Pak, di sini sama-sama Kristen Pak Mare, Pak Kiko juga. Cuma Pak Kiko ini Tuhannya tiga jadi satu. Kalau Pak Mare tiga ya tiga. Jangan makan gorengan tiga bayar satu. Itu istilah Pak Mare. Silakan Pak, tanggapi bagaimana Pak? Mute dibuka Pak, dibuka mute. Makasih Bunda Amonia. Dibuka mute, simpan. Aduh. Dibuka mute. Halo? Nah, silakan Pak. Iya, bagaimana tanggapan Anda Pak? Saya lihat kemarin-kemarin ini kayak lucu. Kenapa? Maksudnya kemarin-kemarin ini saya lihat dari tadi sepertinya lucu.
Coba Bang, coba. Jangan dulu dicela Pak Mare-Mare. Kita dengarkan baik-baik. Tadi saya dengar Pak Mare-Mare bilang Pak Mare-Mare bisa menuankan orang tua lagi. Iya. Mana Pak Mare-Mare itu? Ini Pak. Ya, Di atas Bapak. Saya tadi dengar bahwa Pak Mare-Mare bisa bilang bahwa Pak Mare-Mare bisa menuhankan orang tua Pak Mare-Mare juga. Ya, tapi definisinya bukan yang dimaksud. Mungkin pikiran Bapak itu bukan. Pencipta. Bukan. Paham saya. Bukan itu Pak Bang. Kalau Bukan saya itu maksudnya. kalau saya sependapat dengan Pak siapa? Kiko. Paloding. Patiko. Paloding. Bagaimana dia Kristen mau sama dengan saya? Kalau saya sependapat dengan Pak Tiko, saya sependapat. Makasih. Kenapa saya bilang saya sependapat dengan Pak Tiko? Karena begini, sekalipun kita tahu bahwa Bapa, Anak, dan Roh, tetapi itu tetap satu hakikat, tidak bisa terpisahkan. Betul. Jadi jangan sekali-kali bilang ada tiga. Kalau bilang tiga itu salah. Pak Mare, jangan kabur Pak Mare. Oh, ada dia. Nanti Pak Mare tanggapi. Silakan Pak Juan dulu, nanti Pak Mare tanggapi. Silakan Pak Juan. Jadi saya membantah pemahaman Pak si Mare-Mare ini. Pak Mare. Ya, Mare. Ya. Nggak tahu kita apa serius Pak Mare-Mare. Karena Allah sendiri dia tidak bisa turun ke dunia. Kalau turun ke dunia, ini dunia hancur. Hangus, betul. Makanya Sama dengan gunung, nanti sama dengan gunung Jailolo pica Pak ya. makanya dia menitipkan anaknya itu ke dunia. Tetapi di dalam jati diri anak itu berdiamlah roh Allah itu. Yes. Di Kolose ya Bang ya, kalau nggak salah ya. Roh Allah itu berdiam di dalam anak manusia itu, sehingga dia bisa berkuasa. Iya. Coba kasih Pak Mare tanggapi dulu. Dia bisa membuat orang mata yang buta jadi melihat. Dia bisa membangkitkan orang karena ada roh Allah itu di dalam si anak manusia itu. Kuasa ya. Karena dia Kuasa. Ya, karena ada kuasa roh itu di dalam anak itu. Jadi jangan pemahaman ada tiga. Salah. Udah Pak. Salah. Boleh Pak Mare tanggapi, silakan. Pak Juan di mute dulu Pak Juan, soalnya noise. Mute dulu biar Pak Mare tanggapi. Silakan Pak Mare. Pak Juan yang kita bahas masalah ketuhanan Pak, bukan Bapak di surga. Iya. Masalah ketuhanan yang kita bahas. Saya Kata paham. Tuhan itu Kalau Pak, di Alkitab aslinya yang berbahasa Yunani Pak, tidak ada kata Tuhan. Tidak ada kata Tuhan. Bahasa Indonesia ada kata Tuhan. Yang kita bahas ketuhanan Pak. Kita menuhankan Yesus betul ya. Kita menuhankan Bapa di surga iya betul. Ada dua iya enggak iya memang dua. Kenapa? Di mana yang salah? Itu konsep Bapak. Itu konsep. Itu yang bilang konsep ketuhanan itu tiga. Konsep ketuhanan itu tiga. konsep ketuhanan konsep. Tiga disebut. konsep ketuhanannya memang tiga. Tapi Iya, dia ada di konsep. satu. Tapi dia ada di satu hakikat, satu pribadi. Iya. Itu yang ditanya Pak Ngoding, ya saya jawab tiga. Kelihatan aja terlalu jauh ke depan membahas, dasarnya juga belum kelar. Makanya apa ini diskusi Saya tanya Pak Mare-Mare. Kenapa Pak Mare-Mare bisa bilang bahwa tiga? Alasannya kenapa bisa bilang tiga? Sekarang saya tanya Pak, Bapak menuhankan Yesus enggak?
Saya tanya Pak Mare-Mare, alasannya Pak Mare-Mare bisa bilang tiga, alasannya apa? Bapak siapa, Pak? Bapak di surga itu siapa? Bapak di surga siapa? Bapak di surga siapa? Yesus siapa? Roh Kudus siapa? Roh Kudus siapa? Nah, dari mana? Gimana? Yesus itu, ya itu Allah itu sendiri. Iya, Bapak menuhankan enggak? Menuhankan Yesus enggak? Ini loh Pak Mare-Mare, jangan Bapak ditanya, Bapak malah tanya balik. Terangkan dulu. Saya menuangkan roh yang ada di dalam tubuh manusia yang Yesus itu. Bukan saya menuangkan manusianya, Bang Loading lah dulu ya Pak, yang jawab Pak. Susah. Bukan Ya, kita Pak Mare-Mare. Kalau gini loh Pak Mare-Mare, gini loh. Kalau ketika kita membantah sesuatu, berarti kita sudah punya jawabannya. Ini loh jawaban yang benar. Baik salah mau benar, coba Pak Mare-Mare, jabarkan. Kan udah aku kasih tahu tadi lah Bapak di surga itu Tuhan enggak? Tuhan. Yesus Tuhan Ya. enggak? Tuhan. Roh Kudus Tuhan enggak? Tuhan. Ada tiga dong? Iya, memang tiga. Kenapa mesti salah? Ampunilah dia. Iya. Tapi betul juga ya, memang 3, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Masa 1 tambah 1 sama dengan 1? Coba tapi ini mohon maaf Pak Maria, tapi pemahaman seperti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 jadi 3 Tuhan, ini mohon maaf, itu pemahaman bidat kalau menurut Kristen. Iya kan Pak Kiko kan? Benar kan? Nah itu Pak Kiko bilang Pak Mari bidat. Kan? Iya, nggak apa-apa dibilang bidat. Cuman kan pemahaman yang saya jabarkan. Saya nggak ngomong itu, saya gini-gini doang. Iya Pak Kiko tidak ngomong, cuma dia begini-begini. Tapi kan bidat, kan begitu tadi Pak Kiko iya kan bidat. Coba maksudnya Pak Mare kasih kepahaman yang betul itu bagaimana? Saya mendukung Pak Mare karena memang 3. Serius. Sungguhkah kita itu ya berbicara logos, berbicara yang pakai logika gitu, itu konsep ketuhanan itu, tapi yang pakai logika yang benar-benar bisa diterima sama logika pikiran kita yang sehat, waras gitu. Itu yang saya maksud. Ketika seseorang menjabarkan, menerangkan sesuatu, terutama dalam konsep ketuhanan itu ya, masuk logika manusia, masuk pikiran kita, oh masuk logika benar gitu. Jangan 1 ditambah 1 ditambah 1 ya 3, jadi bagaimana Tuhan jadi 3? Ah gimana tuh Pak Mare? Coba silakan. Itu tadi udah aku kasih tahu Bapak di surga itu berfirman, datanglah firman-Nya sebagai Mesias yang disebut Yesus. Oke, itu konsep. Bapak di surga. Iya, Yesus berdoa kepada Bapak di surga. Kita juga berdoa kepada Bapak di surga, berdoa juga kepada Yesus. Betul. Jadi makanya dibilang Tuhan itu ada 3. Iya benar 3, cuman dalam satu hakikat. Kalau Maha Pencipta itu 1. Gitu Pak. Yesus itu bukan menciptakan langit dan bumi, tidak. Yesus itu utusan sebagai firman Bapak di surga datang ke bumi. Begitu Pak. Ya, itu sama kok pemikirannya. Tapi kan Yesus itu diri Allah itu sendiri dong yang turun dari surga. Tapi kan, iya, tapi kan diutus datang dia. Diutus datang ke bumi. Iya, datang sebagai manusia. Gitu, Pak. Iya, oke, saya paham. Tapi kalau dengan pertama tadi Pak Mare-Mare katakan orang penonton itu 3, itu langsung diserap itu Bapak. Langsung ditampung itu. Ya memang 3. Memang 3. Nggak apa-apa. Iya kan Pak Mari 3 kan? Karena Yesus kan Tuhan yang menjadi manusia, Allah Bapa Tuhan yang tidak terlihat. Iya, gitu Pak. Gitu. Pokoknya intinya mereka ini taruhlah satu tim Tuhan lah. Iya. Tuhan yang satu tim begitu. Oke Pak Kiko lanjut lagi diskusinya. Lanjut lagi Pak Kiko, coba Pak Kiko kasih. Pak Kiko kok yang bingung bagaimana Pak Kiko yang bingung? Pak Mare slow santai. Pak Mare saya lihat slow santai. Iya gitu Pak.
Oten ajaran bingung. Itu lebih ke ini kan judulnya Oh, lebih ke pamare. Lebih ke pamare Kan- maksudnya. judulnya kan mentah ini. Oten ajaran bingung. Lebih ke spesifiknya apa Pak Bang Nudi? Arahnya lebih kemana nih? Ya, arahnya itu kan tadi ini kan kita sudah buktikan. konsep Apa Pak Kiko? Iya, sabar. Pak Kiko pakai Alkitab yang TB, D. Pak Mare pakai Alkitab yang TB. Iya, ada. Nah, sama-sama TB. Pak Kiko punya Tuhan namanya Yesus. Iya. Ya. Nah, Pak Mare punya Tuhan namanya Yesus, sama Tuhan kan? Ya. Pak Kiko agama Kristen. Ya, Protestan. Iya, Pak Mare agama Kristen. Katolik. Nah, satu Tuhan namanya Yesus, satu kitab namanya Bible, satu agama namanya Kristen. Tapi kok beda paham begini? Bisa Bang, bisa. Kalau masalah Oh, bisa. itu masalah luar biasa, bisa. Dimanapun Bisa. ya, gak ada kemutlakan dimanapun ajaran manapun ya. Saya bukan ngarang-ngarang. Apabila seseorang tidak memahami benar, bahkan kelebihan kepintaran pun akan menjadi sesuatu yang bikin seperti itu. Di ajaran manapun, di keyakinan manapun, saya rasa ada juga yang seperti ini. Bukan selaras semua. Kalau selaras semua bagaimana? Berarti pengetahuannya Berbeda sama. pendapat itu pasti. Berbeda pendapat itu pasti. Dalam Islam juga ada berbeda pendapat, tetapi merujuk kepada fikih. Sholat pakai kunut ataupun tidak pakai kunut. Tapi kalau dalam masalah konsep ketuhanan, kami sudah finish. Mau Salafi, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Jamaah Tabligh, tetap Tuhannya Allah, Nabinya Rasulullah, kiblatnya ke Ka'bah. Selesai kami. Begitu. Nah, Oke. sementara di dalam kekristenan ini perbedaan itu hal yang paling mendasar. Yesus dan Bapa beda. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah, ini sangat berbeda. Nah, ini kalau dasarnya saja sudah berbeda, pasti akarnya itu berbeda. Pasti kalau akarnya saja berbeda, pasti buahnya itu pasti berbeda. Nah, contoh Pak Kiko, ini kita ambil satu contoh saja ya. Ini kita ambil satu contoh saja. Ketika apa-apa. Yesus berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman, Yesus berdoa kepada siapa? Sang Bapa. Sang Bapa. Oke, Sang Bapa. Nah, Yesus yang berdoa ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dia sebenar-benarnya manusia. Tapi ketika Oke, dia sebenar-benarnya manusia. ketika saya menjawab manusia, sudah di benak saya bahwa dia itu ya Allah itu sendiri. Ah, kan? Berarti konsekuensi yang Pak Kiko terima, Allah berdoa kepada Allah karena Allah Bapa juga Allah. Benar? Ampunilah dia. Nah, kan dia bingung sendiri Pak Mare. Coba, kalau Pak Mare bagaimana? Sepakat tidak? Coba Pak Mare. Iya, betul itu. Karena konsekuensi yang Pak Kiko terima, terima Allah Bapa adalah Allah. Yesus yang berdoa semalam-malaman kepada Allah Bapa, di dalam terbenak hati Pak Kiko bahwa Yesus juga manusia sepenuhnya, tapi dia juga Allah. Konsekuensi yang terima, Allah berdoa kepada Allah. Kalau pemahaman Pak Mare, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Wong tertulis dalam Bible kami, itu iman kami. Saya tidak bisa bantah. Kalau konsep kekristenan itu Tritunggal itu nggak ada tertulis di Alkitab. Cuma dalam pemahaman kita ada roh. Nggak ada Benar sekali. Nah, ini poinnya di sini. Sesuatu hal yang tidak tertulis dalam kitab suci tetapi kalian mengada-ngadakan, maka disinilah terjadi perbedaan. Makanya saya sempat sampaikan sama Pak Kiko kan, tempatkanlah Yesus pada tempatnya agar tidak terjadi benturan satu sama lain. Saya tanya sama Pak Kiko ya, Pak Kiko punya garasi motor. Tiba-tiba Pak Kiko pulang dari rumah, Pak Kiko taruh motor di ruang tamu atau taruh motor di dapur, dimarahi bertengkar enggak sama istri itu? Apa? Motor taruh dapur. Iya, ketika Pak Kiko taruh motor di dapur, itu pasti istri ngomel tidak itu? Ngomel lah, taruh aja di kaki. Ngomel karena kenapa? Karena Pak Kiko taruh motor bukan pada tempatnya, kan tempatnya di garasi kan? Udah saya tahu kemana arahnya nih. Nah, ketika Yesus kalian tidak tempatkan pada tempatnya,
Maka jangankan sama Islam, kalian sesama Kristen pasti bertengkar. Contohnya seperti Pamare. Pamare ini dia sudah sesuai Alkitabiah. Di dalam Kristen Tuhan itu 3. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Berapa? 3 Tuhan. Selesai. Kalau kalian memaksakan bahwa oh Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berapa Tuhan? 1. Maka timbullah diksi, makan gorengan 3 bayar 1. Pasti begitu. Bukan mendukung Pamare, tapi Pamare ini yang saya heran sama dia. Saya rasa dia ini muridnya Edis. Karena begini, dulu dia diskusi sama saya Pak Kiko. Pak Kiko, dulu dia diskusi sama saya, Tuhannya itu satu hakikat, 3 dalam 1. Begitu saya tinggalkan dia, pulang-pulang dia bawa 2. Ternyata dia berguru kepada Edis. Coba, bagaimana tanggapan Pak Kiko? Coba. Lah kalau sudah Iya, ini gurunya saya langsung bongkar gurunya ini. Dari narasinya tadi kan saya sudah tahu siapa gurunya Pamare ini kan. Gitu. kalau gurunya Edis saya nyerah lah. Karena udahlah kalau udah gurunya Edis nyerah. Apa bidat? Masa bilang bidat? Coba Pamare tangkapin. Gini Pak Laikiko. Jadi Apa itu? saya salut Apa? bagi teman-teman Muslim mau menanyakan gitu. Kita juga sebagai pengiman Kristen harus pintar menjabarkannya. Jadi kalau mamanya nanti kita pertahankan itu 1, padahal 3 gitu, orang jadi bingung. Ada benarnya juga yang dibilang Bang Loading itu. Jadi ya kita akuin aja, itu kan pertanyaannya masalah ke Tuhan. Kalau benar, tapi kalau Tuhan sekarang Maha Pencipta, Pak Mare-Mare asadul lah udah. Hah? Bukan ke Asadu. situ dulu. Aku salut Bukan ke yang- situ juga. Bukan ke situ, bukan. Nah ini, coba Pamare ini kita sambut dulu Pak Raja Pama, on cam dulu Pak Raja Pama. Ini juga Pak Raja Pama ini saya paling senang sama beliau juga. Beliau juga sudah jiwa-jiwa muda, asik sekali. Ngomong sama beliau nih. Pak Raja Pama, Ya, Filtrasi sampai goreng. iya silakan on cam dulu. Rindu saya sama Bapak ini. Ini jadi perkumpulan lansia semua. Nah, ini begini Pak Raja Pama. Pak Raja Pama sehat ya? Sehat ya? Ini senyum apa terkancing nih? Oh, ya. Terkancing dia. Iya begini Pak Raja Pama. Tadi saya diskusi, Pak Kiko diskusi sama Pak Mare, si Mare-Mare. Nah si Mare-Mare ini bilang katanya di Kristen itu memang Tuhannya 3. Jangan kalian mengatakan 3, tapi bayar 1. Silakan Anda tanggapi, Anda sebagai yang sesepuh, yang paling tertua di sini. Silakan. Anda penatua, saya penamuda ya. Silakan kita. Oh, rusak mesinnya ini. ini. Yang benar kali dia nyambung. Yang saya pelajari. Dengar Iya, suara iya, saya? biar ajari Pak Mari. Silakan, dia mau ajari Pak Mari. Katanya Oten sehari di Rumbang Juma Katsai Silata. Dengar, Bagaimana Anda mau ajari Pak Mari? Anda punya Dengar signal suara. saja itu. BPJS. Iya. Iya, dengar. Kedengaran, Naik. Kedengaran. Lanjut Opung. Kalau 3, ya kan, berarti itu yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Itu kalau 3. Tapi kalau 1 melihat yang nyata. Oke, kedengaran. Putus-putus Opung, putus-putus suaranya. Ini apa nyawa? Oh, iya. Jangan bilang nyawa Nggak bau. putus lah Pak Mari ini sembarang. Opung, putus-putus sinyal Opung. Sinyalnya. Oh, saya pikir nyawa putus-putus sembarang Pak Mari. Ya, udah kedengaran. Signal yang putus-putus Opung. Ya udah mulai. Coba Opung matikan kamera saja Opung. Opung izin saya matikan kamera saja. Coba ngomong dulu, kasih mati kamera. Signal bagus tidak coba. Kasih mati kamera. Ah, coba Opung ngomong. Coba. Matikan aja kameranya. Iya. Iya matikan aja kameranya. Masa mau matikan orangnya kan tidak mungkin. Kamera saya dimatikan. Oke. Jangan gitu Pak Mari ini bahagia sekali di ini. Memang tuannya banyak ini. Matikan saja kameranya Opung biar jaringannya itu dia irit sedikit. Udah, boleh.
Oke. Ya silakan coba. Nasihat itu si pamare-mare itu, silakan. Jadi Pak Mare-Mare, kalau dihitung tiga, ya kan, berarti menghitung roh yang tidak kelihatan. Itu kami melihat yang kelihatan aja kami hitung, karena roh itu di dalam Yesus, gitu loh. Itu. Jadi kalau dihitung yang tidak kelihatan, nggak sanggup kami melihatnya, Pak. Menghitungnya yang nggak kelihatan, karena roh itu di mana-mana ada. Roh itu melingkupi seluruh bumi. Jadi itu yang kita hitung nggak kelihatan. Bagaimana cara menghitungnya itu? Yang kami hitung adalah Yesus satu. Di dalam Yesus ada roh Allah. Itu, Pak. Oh, berarti Yesus itu berarti Pak Raja Pama, Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Iya. Aduh Pak Kiko, aduh. Iya. Kenosis datang ke dunia. Iya. Pak Mare jangan ketawa, Pak Mare tanggapi, Pak Mare ini ketawa saja, dia sembunyi wajah itu. Itu kan, silakan. Dia ketawa opung. Dari Iya. tadi ketawain. Opung. Padahal saya nggak mau ketawain Pak Mari loh kalau Bukannya kita bahas konsep ketuhanan. Kenapa? Opung. Kalau itu tadi yang diberitakan Opung itu kan konsep khotbah, itu yang diberitakan Opung itu kan khotbah. Ini yang ditanyakan Bang Lodi konsep ketuhanannya. Kita kan menuhankan Yesus, bertuhan sama Yesus, bertuhan sama Bapa di sorga. Kalau ditanya Tuhannya ada tiga, iya memang ada tiga. Iya. Kalau dalam konteks konsep tiga, Opung. itu Pak. Itu Bisa Pak. enggak kau hitung? Bukan masalah khotbah. Ya, yang Kalau kau maksud, masalah yang kau hitung, yang kita hitung apa? Yang kelihatan kan? Bukan itu yang kita bahas, Pak. Yesus Yesus dan berdoa di Bapa Taman Getsemani. Iya. Terus Pak Raja. satu. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kepada siapa dia berdoa? Kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga Tuhan Kepada roh Allah yang ada dalam dirinya. Berarti dia berdoa sama dirinya sendiri. Kepada roh yang ada dalam dirinya. Oh, dia berdoa sama roh yang ada dalam dirinya, Pak Kiko. Jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Pak Kiko pernah lihat ada orang di pasar ngomong sama dirinya sendiri, Pak? Pak Kiko. Pak Mare. Gak apa-apa diketawain. Tapi memang Tidak dalam hati Pak Kiko ini. Dalam hati Pak Kiko, alhamdulillah saya dapat bantuan. Ternyata yang naik, astaga, malah tambah beban. Tahu kita sambut tamu, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ya, Bang Sis. Jadi kalau Bang Sis Islam Kristen. kalau dihitung roh itu bagaimana ya? Iya, sabar Enggak, Pak. kita menghitung. Sabar, nanti malaikat hitung roh kita. Sabar Pak, kita sambut. Bang siapa? Bang Sis, Bang Gois. Pak. Ah, ini kawan ini. Oh, Pak. Pak Sis. Wah, ini kawan ini Bang Kiko tambah pusing kalau kau. Halo Pak Sis. Ini kawanku ini. Bahaya, ini beda lagi nih. Halo Pak Sis. Halo, Pak Sis. Oke, di apa dulu? Bagaimana? Langsung panas dia Pak Mare. Bagaimana bisa Opung bilang Yesus berdoa pada dirinya sendiri? Ini sama dengan orang gila ngomong sendirian di pinggir pasar. Oh, itu nggak kelihatan. Naik dulu. Oten-oten yang pinter lah.
Astaga, oke, coba kita cari ya. Ini coba mungkin ini. Coba bentar ya Pak ya. Pak Raja Parma ini, astaga. Biasa lagi sisa-sisanya makanya dia. Frankie, Islam Kristen. Frankie. Kristen. Ya, Frankie, Om Cam di sini, Frankie di sini wajib open cam. Silakan buka kamera, Frankie. Frankie. Oke. Ya, Pak Frankie. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Frankie tadi? Dari tadi menyimak saya lihat bagaimana tanggapan Pak Frankie dengan Pak Mare sama. Jadi di sini kalau Pak Kiko mode sekarang mode pasrah dia kan lagi mengipas dia. Jadi Pak Opung ini mengatakan bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Kalau Pak Mare, Kristen Tuhannya 3. Coba tanggapan Anda gimana? Silakan Pak Frankie. Doa kepada Bapa. Oh iya. Silakan Pak. Doa kepada Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Berarti Yesus, ya berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Rohnya Allah. Yesus rohnya Allah. Iya. Wong dia kelihatan. Rohnya Allah yang turun sebagai manusia, benar. Yesus itu rohnya Allah. Rohnya Allah yang turun sebagai manusia. Yesus itu namanya. Jadi gini. Gini. Ah, gimana ini? Sebentar. Jadi gini. Benar ya, benar. Cari duduk tenang, Abang. Jangan muter-muter kayak Metro Mini. Jadi gini. Pada awalnya kan itu Allah itu roh. Betul ya? Ya, dalam Alkitab Allah itu roh. Dan firman itu juga bersama-sama dengan Allah. Iya. Ya, maka firman itu ialah Allah. Firman itu kan menjadi manusia. Itu dia rohnya Allah gitu loh. Yesus itu roh Allah sendiri gitu. Tapi Yesus kan Yesus memanggilnya Bapa gitu loh. Dia anak. Emang Yesus itu lebih Bapa lebih besar daripada dia. Bapa itu lebih besar daripada dia. Apa bedanya, Pak? Bedanya Kalau apa? yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kan konsepnya Yesus itu Tuhan, gitu. Bapak Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan gitu. Yesus Apa gimana? Tuhan. Ya, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus rohnya Allah. Sebutannya gini. Itu rohnya Tuhan. Jadi gini. Setelah dia mati, dia mengatakan bahwa ya dia yang maha kuasa di dalam kitab Wahyu. Dan ada juga di kitab Wahyu ayat yang kelima itu di sana tuh ada yang duduk di atas tata, ada yang duduk di atas tata. Jadi ada yang lebih besar daripada Yesus. Lah, yang mengambil kitab 7 bintang itu Tuhan Yesus dari tangannya itu. Gitu. Coba Pak Frankie, coba simpel Pak Frankie. Pak Frankie punya Bible di situ tidak? Punya Bible situ tidak? Punya. Coba baca Yohanes 14:1 dulu. Coba baca Yohanes 14:1 dulu. Biar kita start dari dalil, Pak. Jangan sampai kita bilang duduk di atas tahta, nanti duduk di atas seng, di atas genteng, kan tidak enak. Coba Yohanes 14:1. Ya. Tertawa Pak Mare-Mare, ya Allah ya. Ini kalau bom atom jatuh nih
Kan kita semua ini baik. Ini bagaimana? Kan saya jadi pusing ini, saya yang konsili kalian ini. Kita bersama pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Saya yang bikin kopi dulu sayang, kita lagi konsili ini. Oke, lanjut. Iya, oke. Coba Yohanes 14:1 kemarin dengar ya, Pak. Yohanes 14:1. Yohanes 14 ayat 1. Iya. Nggak kelihatan udah mata saya. Janganlah, bentar ya. Aku yang bacakan Pak, aku yang bacakan Allah Pak. kepada Allah. Oh, boleh. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Ini yang bicara siapa nih Pak? Ya, tidak. Ada berapa yang harus kita percaya di situ, Pak? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya, Pak, di situ? Jangan pisahkan. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Saya tidak Anda pisahkan. bisa percaya. Janganlah gelisah. Ini, Anda Begini, bisa percaya. janganlah begini Pak Franky. Begini Pak Franky. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada 2 di situ. Ada 2, ya. Yang mana Tuhan? Ada 2. Sebutan Tuhan itu kalau Anda merujuk kepada Tuhan, ya, itu sebutan aja gitu. Gimana gini? Iya. Sebutan aja. Iya, yang gini saya loh. tanya yang mana? Yang mana tuh? Silakan Pak Mare. Ini jangan bilang Tuhan. Bilangnya Allah, jangan bilang Tuhan. Jangan bilang Tuhan. Itu yang kita bahas Karena di ini situ nulisnya Tuhan. nggak Tuhan, Allah. Percaya kepada Allah. Jangan bilang Tuhan. Kalau situ bilang Tuhan bingung, situ enggak tulisannya Allah gitu. Bukan Ini kan yang kita bahas tulisannya ini kan Tuhan. Apa Allah. Jadi Oke, begini Pak Franky, Tuhannya Pak Franky nama siapa? Gini. Waktu itu gini. Gimana? Tuhannya Pak Franky nama siapa? Tuhannya. Iya, siapa Tuhan Pak Franky? Tuhan saya Tuhan Yesus. Tuhan Karena Anda yang Tuhan Yesus. kelihatan itu Tuhan Yesus. Iya, sabar. Iya, sabar dulu. Nah. Tuhan Anda Tuhan Yesus. Ya. Nah, Tuhannya Ya, Bunda ya, Maria ya. siapa? Saya nggak tahu. Oh, Pak Kiko dia nggak tahu Tuhan Bunda Maria Pak Mare. Coba Pak Mare. Oke, berarti Anda tidak tahu Tuhannya Bunda Maria. Kalau Yesus anak siapa? Siapa ibunya Yesus? Anak Maria. Anak Maria. Berarti anak Maria. Nah, kalau di dalam Terus? Bible itu anak Maria. Berarti Pak Franky tidak tahu siapa Tuhannya mamanya Yesus. Ya, waktu itu ya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu kalau Maria itu mungkin menyembahnya kepada Allah Bapa. Allah Bapa, berarti Allah Bapa dan Menyembahnya Yesus sama kepada apa Allah beda? Bapa dong. Sebelum Ya, Tuhan Allah Bapa Yesus sama naik ke Yesus. surga, Maria menyembahnya kepada Iya. Allah Bapa. Iya, Gimana? berarti Allah Bapa sama Yesus sama apa beda? Yesus itu rohnya Allah. Kalau Anda merujuk Yesus roh. satu gitu ya tidak bisa gitu loh. Merujuk. Jadi emang dia itu saat rohnya Allah ke dunia itu emang beda. Beda dalam arti Kalau begitu, ketika Yesus di Taman Getsemani, dia belum naik Pak ke Franky. surga. Iya, kalau ketika Yesus di Taman Ya, Getsemani, betul. Yesus berdoa kepada siapa? Ya. Kepada Bapa. Kepada Bapa. Bagaimana Karena para dia itu Jepang roh- mengatakan kepada dirinya Iya. sendiri? Coba
coba opung. Nih dia bilang kepada Bapak, coba opung, coba. Karena Yesus itu rohnya. Yesus itu rohnya, rohnya Allah itu kan rohnya roh. Bapa. Karena Bapak itu iya, roh, karena nggak dia Satu-satu bagian. Para karena raja, emang para dia raja. turun Raja. ke bumi kan itu untuk melaksanakan tugasnya. Kalau sebetulnya Sabar Pak Franky. Pak Franky dengar. Pak Franky. Menurut Bapak Raja Ya, Pama, Pak Raja Pama mengatakan bahwa Yesus di Taman Getsemani itu Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. rohnya, Bukan, jangan itu diri sendiri, kepada rohnya Allah Bapak yang ada di dalamnya, jangan salah. Jadi ini bagaimana? Aduh. Coba Pak Mare coba luruskan, jangan ada cuma modal ketawa Pak Mare. Coba luruskan. Coba kita dengar Pak Mare dulu ya. Kita dengar Pak Mare dulu, Pak Franky sama Opung, kita dengar Pak Mare dulu. Iya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Itu bapaknya, Bapak di surga Maha Pencipta. Percayalah juga kepada aku, itu Yesus sebagai anak Allah, itu maksudnya. Jadi kalau umpamanya pun ditanya teman, berarti ada Satu dua Tuhan, kesatuan. ya? Dua. Satu kesatuan, iya. Dalam konteks bahasa ini dua. Satu kesatuan betul. Dua. Tapi dalam Bahasanya konteks doang. dua. Iya. Kalaupun ditanya Nah, coba ada dua, sabar satu-satu. Bukan Bang Nurdin. Satu-satu Bang Nurdin. sabar. Ya, jangan tawuran. Oke, Pak Mare, berarti di Kristen ini Tuhannya ada 3 kan? Kalau konteks ketuhanan itu lebih dari 3, Bang. Kalau konteks ketuhanan Lebih tapi dari kalau 3. Iya, kalau kata konteks itu artinya Tuhan itu kan sesembahan, Bang. Arti Tuhan Iya, itu kan betul. sesembahan. Nah, makanya tadi Nah, saya sabar. bilang orang Iya, tuaku pun betul. saya kupertuhankan karena orang tuaku sesembahan. Nah, Gitu. Kita nggak bahas itu lah ya. bagaimana tanggapan Pak Franky? Buka mute Pak Franky. Buka mute Pak Franky, buka mute. Mute Anda dibuka, iya. Gimana tanggapan Pak Franky di Kristen Tuhannya 3? Menurut Pak Mare. Silakan. Kalau di Kristen itu bisa dikatakan 3 bisa, karena Bisa Pak sendiri Kiko. kan makin naik. Bentar. Ya, silakan. Cara ngomong dulu. Silakan, iya. Waktu Monggo. Yesus mau naik ke surga, waktu Yesus mau naik ke surga, dia kan bilang, baptislah dia atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul gitu ya. Maka baptislah dia atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti emang 3 pribadi itu, ya itu Allah sebetulnya. 3 pribadi itu Allah. 3 pribadi itu Allah. Jadi ndak Nah, bagaimana Pak Kiko? Ya. Iya Jadi benar. tapi yang gini, yang berwujud manusia itu kan Yesus. Tidak mungkin kan kita gini loh, berdoa kepada yang kita tidak tahu, gitu loh. Berdoa kepada yang kelihatan, yang tidak pernah turun ke dunia, gitu loh. Makanya Begini Pak Franky. Pak Franky. ya. Menurut Pak Mare, Kristen itu Tuhannya ada 3 di Kristen. Menurut Pak Kiko, di Kristen itu Tuhan 3 tapi bilang 1. Nah, menurut Pak Raja Pama di bawah yang sudah mau pensiun, nah beliau mengatakan Yesus di Taman Getsemani itu berdoa kepada dirinya sendiri. Mana yang betul ini? Ya, menurut Yang saya kita setelah saya baca Alkitab itu isinya gitu. Jadi kalau situ bilang berdoa kepada siapa, ya berdoa kepada Bapa karena dia rohnya. Tapi Dia rohnya. sesepuh di bawah bilang berdoa kepada dirinya sendiri. Ya gini, orang kan punya apa? Jadi dari Gimana? pembacaan, jadi waktu kita membaca Ya, itu kan Alkitab ada juga rohnya. kita harus tahu, maksudnya
Ya. Allah ada padanya. Satu-satu dulu, satu-satu. Itu kan. Iya, roh Allah Iya. kan pada diri Yesus. Satu, Berarti di Taman ya kan? Getsemani Yesus berdoa kepada rohnya Iya kan? pada Yesus. Ya. Ya. Iya. Iya. Ya kepada Roh yang itu ada roh, dalam rohnya dirinya. Yesus. Oke, tapi kan Iya, berarti Yesus berdoa kepada jangan dirinya. bilang dua ya. Satu dia. Nah, sama dengan Pak Saya Nurdin. tidak Pak bilang Nurdin dua atau kan tiga, yang yakin bilang satu. dua atau tiga Pak Mare. Tidak, yang bilang tiga atau dua itu Ada Pak Mare yang sama Pak Franky. Enggak, yang ada dalam dirimu itu ada rohnya gitu. Ada, begini Opung, yang Ada enggak bilang dalam diri tiga kau? itu, yang bilang tiga. Nah, jadi dua. Ya Opung, Jadi begini dua. Opung. Berarti kan Yang dua. Nah, tidak Opung, yang bilang dua dan tiga itu Pak Franky sama Pak Mare. Pak Mare bilang Tuhan di Kristen tiga, Pak Franky bilang tiga boleh. Begitu. Bukan Oke, saya. Pak KKO lah dulu. Pak KO dulu. Pak KO ya. Kiko. Dalam diri Pak KO kan ada Oh, roh. Kiko bukan KO. Oh, Pak Kiko ya. Iya. Pak Kiko. Dalam diri Lae kan ada roh kan? Ada roh. Kita bicara apa dulu nih? Kita bicara. Bapak dibilang maka dua. kalau setiap bicara sama saya, pahami setiap kata, pahami setiap letak kedudukannya dan di mana saat apa. Itu dulu. Jangan dibahas Ini udah bla-bla-bla. pas ini, udah pas. Oke. Apa tulang? Apa pung? Kita membahas satu dua tadi kan. Membahas satu atau dua ya kan. Suaranya nggak jelas. Bapak kelihatan satu, tapi di dalam Bapak ada roh kehidupan, roh Yesus, ya kan? Jadi dihitung berapa itu? Di dalam Bapa ada roh Yesus. Bapak dua ya? Terbalik. Roh Kudus ada dalam Bapak ini. Oh, Roh Kudus ada dalam Bapa. Kalau nggak ada roh, Baru di dalam Yesus Bapak ini ada roh Bapa. Udah mate. Ya. Baru di dalam Roh Kudus ada roh Yesus. Putar-putar. Aku terangin sekali lagi. Coba Bang Kiko ya. Versi yang aku tahu ya. Jadi kalau ada yang menyebut Tuhan tiga silakan. Nanti dan saya tidak mau tertawa itu. Tetap saya hargai apapun. Salah atau benar tetap saya dengarkan. Tinggal saya bagaimana meletakkan saya dalam pendapat-pendapat itu, narasi-narasi itu. Konsep Tritunggal yang saya pahami mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, oke ya? Hanya ada satu Tuhan. Namun Ia hadir dan berinteraksi, berinsistensi dalam tiga pribadi setara, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang saya tahu. Ketiganya memiliki hakikat yang sama, bukan tiga, Ya, bukan tiga. betul. Tuhan Betul. yang terpisah, bukan begitu? Iya. Nah, Itu sih. kata bagaimana Pak Mare? Bukan tiga. Bagaimana tanggapan Pak Mare? Bukan tiga katanya. Coba Pak Mare kasih pertanyaan biar mereka. Berakin itu pemahaman saya. Bukan, iya. Kita lihat pemahaman Pak Mare lagi kan. Itu pemahaman Pak Kiko. Saya catat loh. Saya catat. Pemahaman Pak Kiko saya catat. Aku kasih contoh dalam di luar ketuhanan. S itu disebut tuh S itu H2O, sama seperti air memiliki tiga bentuk kan, berbeda. Bisa dia membeku, es disebut es, air cair, bisa cair. Iya, sama-sama itu juga, air itu juga gitu loh. Oh, ibaratnya Tuhan ini seperti es begitu. Ini lagi member. Jangan ke saya. Ini ya, Analoginya. Coba gimana? Coba. itu penjelasannya Iya, coba tuh- satu. Pak Frank penjelasannya sekarang tuh ada silakan. di sini. Bagaimana? Begini. Ya, ya. Tadi kan Terakhir tanggapan ini Pak soalnya Kiko batukku tentang mau habis. Tuhan. Sekarang Ini. Pak Franky, tanggapan Pak Franky tentang Tuhan bagaimana? Nih. Silakan. Enggak, aku ini kan batu. Jadi itu isi tentang ketuhanan itu coba nanti situ baca di kitab Wahyu pasal 5, kelihatan itu bacanya nanti ada di situ. Siapa yang Wahyu membuka Bapak terangkan, tujuh jangan bintang, buru-buru kita siapa baca. yang Terangkan dibuka. di sini ditonton umat. Bang, Terangkan Mas, Pak Franky. Nah, Terangkan, waktu saya Pak mau Franky. habis. Hah? Itu Oh, ada di kitab Wahyu. Dia sudah mau Kitab Wahyu
pasal 5 itu siapa yang duduk di atas tahta siapa, terus yang memegang 7 bintang yang membuka kita itu ada. Jadi di situ nanti jelas siapa sebenarnya. Abang kan abang itu abang jangan lihat layar terus suruh kita baca, jangan begitu. Boleh abang saya lihat sesuatu. Maaf, tapi baru saya mau habis. Oh, baterainya mau habis. Mudah-mudahan kita nggak habis baterai, Bang. Bukan. Enggak, maksudnya kalau situ bingung, nah itu coba dibaca itu. Saya nggak bingung, saya udah terangkan. Saya mau habis nih, bentar lagi habis. Udah 4 kali saya terangkan, 4 kali. Sekarang Pak, Itu di kitab Wahyu itu ada itu. Oke, kita hargai. Nanti situ jadinya nggak bingung. Gitu. Ya mungkin saya nggak itu bingung. Pribadi sendiri-sendiri dibaca, nggak usah berdebat kusir ya. Dibaca Kudus yang pimpin, Roh Kudus nanti akan memimpin saudara-saudara. Sebenarnya gimana? Abang kok masih lagi khotbah apa gimana nih? Baca itu nanti. Dia nggak apa-apa. Kalau gini kan cuma debat kusir. Kalau ingin tahu ya dibaca di situ nanti kan tahu. Oke lah, saya anggap Anda itu guru saya. Iya Pak. Kalau Ini Bapak Frankie. Iya Pak. Selamat malam. Oke Pak, siap. Oke malam Pak. Ya. Aku dulu bicara. Pokoknya Bapak Frankie ini baterainya mau habis ini Pak Raja Palma, jangan sampai napas yang habis ya. Silahkan. Ya, jaringan habis dia Pak Mare. Saya tidak pernah. Kenapa kalian Kristen begini? Allah Bapak. Kenapa? Karena saya berdoa kepada Saya santai aja. yaitu Yesus Kristus. Ya, kalau saya berdoa kepada yang nggak pernah kulihat, saya bingung itu. Apalagi? Nggak pernah menunjukkan hakikatnya siapa. Entah ada apa di sana nggak tahu saya. Berarti saya nggak bisa. Ini bukan pendeta, bukan penatua, tapi penaruh. Ada atau tidak? Tidak. Kalau tidak dalam nama Yesus, makanya saya berdoa tetap dalam nama Yesus, meminta apapun saya kepada Yesus, nggak langsung kepada Allah. Dalam nama Karena Yesus, Allah baru itu Yesus roh, katakan, nggak bisa. "Nyala kau dari hadapanku." Coba Bapak Raja Pama bicara pelan-pelan. Bapak Raja Pama bicara pelan-pelan, soalnya signalnya putus-putus. Kayaknya Signal putus-putus, bicara pelan-pelan. Iya, bicara pelan-pelan, signalnya putus-putus. Begitu. Di sini kan kita semalam itu pertemuan penatua loh. Di Komal saya semalam itu ada penatua. Kok ini yang naik pena rusak? Silakan coba matikan. Ini jaringan. Kenapa kalian begini semua ya Allah? Lama-lama saya badi mesti asyadu. Matikan saja. Matikan kameranya. jaringannya nggak. Iya, udah kematikan. Iya, makanya jangan dulu open cam, Pak. Jangan dulu open cam lah. Di mana emang Nah, begitulah dulu. bisa begitu apa sih nggak jelas. Open cam tadi tertendang aku ini. Kalau nggak open Iya, cam, biasanya- makanya aku open cam kan. Iya, Tendang kalau tadi. ini karena Anda bisa dialasan karena Anda punya signal lemah, jadi Anda matikan saja, kan? Nah, sabar kita sambut dulu Batagor. Batagor lagi. Bang Togar. sorry. Iya, Bang Togar. Adik kabur kan dipanggil Batagor tadi. Ya Allah. Kopi. Bang, Ya. saya bingung sendiri mendengar mereka semua ini. Jadi pusing. Mana yang benar? Ya, Abang Islam Kristen, Bang. Islam, Bang. Oke, siap Bang, dibawa dulu Bang ya. Ini kita lagi konsili Bang, namanya konsili pasti pusing lah. Kami aja nggak pusing, kenapa abang pusing? Iya, silakan. Silakan Pak Raja Pama, bagaimana Pak? Kami Ya. pusing doang bang, nggak usah pikirin itu.
Dia Raja Parna. Ini sebenarnya udah Parna makan si bodre goreng, ini. Parna si uduk. Nah, Para Japama saja makan bodrek jadi dia. kita tetap Silakan. Nah, kita tetap memanggil Yesus, Pak Uding. Nggak boleh kami memanggil langsung kepada Allah, karena Allah itu nah kalau beliau ini adalah roh. apa? Nah, beliau ini ya ini para Japama, ini sebentar, ini ada Pak Ketua dari Persekutuan para gereja, Pak Ratu Sabak. Silakan Pak Ratu Sabak. Beliau ini dari Persekutuan apa? Persekutuan gereja. Silakan, bagaimana tanggapan Anda? Kalau Pak Pama ini ya, bagaimana Pak Major? Silakan mau ditanggapi. Kalau Pak Mare ini Tuhan tetap tiga. Siapa mau ditanggapi? Narasi Pak Mare dulu. Silakan. Tuhan tiga, di Kristen tiga. Ya. Jadi gini Nah. dengarkan. Jadi Ya. kita pun orang Kristen, jangan mau kita itu digocek sama pemahaman orang Islam. Karena Islam itu adalah orang-orang yang tersesat dengan kata Tuhan. Ya, perhatikan tuh. Kata Tuhan itu merujuk pada kurios, junjungan. Naikin aja. Bukan saya, moderator. Naikin aja Saya lagi tidak, apa? kan tetap tiga. Mungkin tadi Pak Kiko tadi mau tanggapi atau gimana kan Pak Kiko kan? Naikin Pak dulu, Kiko naikin tadi. dulu. Dia, Naikin. Pak Kiko dia orang Batak, Pak Kiko dia orang Batak dia. Gak apa-apa, mau setan kek, emang saya peduli. Oh setan, maksudnya dia setan. Sabar tunggu. Mau siapa kek? Saya nggak Iya peduli, sabar. Iya betul. Silakan. Naikin. Soalnya tadi dia itu Kristen. Ini kalau orang Dia salahkan saya. Tadi Islam kan? Coba naik ulang coba. Silakan. saya hanya takut pada diri saya kalau saya salah. Kalau dia manusia, bahkan setan pun saya nggak peduli. Oke, dia naik ulang Pak Kiko berani kan? Silakan. On cam silakan. Sudah kenyang. Nah, demikian tadi kamu ini, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan satu dengan yang lain, mereka saling baku hantam ya, padahal sesama Kristen, tapi beda paham perihal masalah Tuhan ya. Sesembahan mereka siapa yang mesti disembah ini ya, anak atau bapak. Inilah akibat kalau menuhankan sesuatu yang bukan seharusnya disembah dijadikan sesembahan, maka mereka sendiri yang akan kebingungan dengan akal mereka sendiri, dengan keyakinan mereka sendiri. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budi Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.